Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin. Kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi bullying dan pubertas. Apakah bullying itu? Pernahkah kalian dibullying dan bagaimana perasaan kalian saat dibullying? Ini ada contoh video-video, yaitu ada menangis, terus sedih, contoh perilaku bullying, dipukuli atau ditendang, diejek, dikeroyok. Apa yang kamu harus lakukan jika kamu dibullying oleh teman-temanmu? Diskusikan dengan orang tua atau teman dekat melawan si bullying. Apabila si bullying itu masih terus menerus, peduli. Tips untuk menghadapi bullying: yang pertama, diabaikan. Yang kedua, dibilang ke si pembuli untuk berhenti lalu pergi. Ceritakan kepada orang tua atau teman dekat. Kamu harus tahu kalau itu bukan kesalahanmu. Kamu harus kuat. Nah, sekarang kita nonton tentang pubertas. Selamat menonton. Jerawat, orang yang disukai, perubahan suasana hati. Benar, ini tentang pubertas. Seolah tumbuh dewasa tak cukup berat, saat memasuki usia dewasa, kamu menghadapi hal aneh dan memalukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, makin kamu tahu tentang perubahan tubuhmu, makin mudah kamu menghadapinya. Jadi, ambillah obat jerawat dan catat, karena hal ini bisa sangat menantang. Memang ada sedikit perbedaan, tapi anak laki-laki dan perempuan pasti mengalami pubertas. Hebat! Sepertinya. Untuk perempuan, pubertas biasanya terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Laki-laki bisa berharap menyapa si huruf P kira-kira umur 12 sampai 16 tahun. Tentu saja, faktor gen dan lingkungan bisa menentukan kapan tepatnya kamu akan mulai melalui pubertas. Perempuan. 1. Perubahan fisik. Salah satu hal pertama yang disadari perempuan saat melalui pubertas adalah perubahan tubuh, khususnya area antara torso dan kepala. Ya, maksudku payudara, dada, buah dada, payudara. Pasti kamu mengerti. Perempuan akan menyadari dada mereka mulai berisi saat pubertas dimulai. Tapi prosesnya tidak cepat. Dada perempuan berubah dalam waktu lebih lama, dan payudara baru tumbuh sempurna kira-kira pada umur 19 tahun. Tapi sungguh, tak ada perempuan yang mirip. Pertumbuhan dan kecepatannya tergantung dari masing-masing perempuan. Jika kamu mencemaskan perhatian terkait dadamu, pakailah bra, meskipun itu bra olahraga. Dengan begitu, kamu bisa membuatnya tak mencolok saat kelas olahraga. Kamu juga mungkin sadar pinggulmu tampak tampak lebih lebar daripada sebelumnya. Tubuhmu tiba-tiba lebih berlekuk daripada saat kecil. Pinggul yang melebar adalah cara tubuhmu bertumbuh menjadi perempuan dewasa yang akan mengandung anak kelak. Tapi, jangan stres dengan perubahan tubuhmu. Ajak ibu atau ayahmu berbelanja, karena kamu mungkin butuh celana jeans yang lebih pas di tubuhmu. 2. Rambut. Pada masa ini, perempuan juga mungkin menyadari tumbuhnya rambut di tubuh mereka, seperti di ketiak, kaki, dan di bagian bawah. Jika itu membuatmu merasa tak nyaman, tanyai perempuan dewasa yang kamu percayai tentang pilihan bercukur. Laki-laki. 1. Pertumbuhan badan. Hei para laki-laki, merasa diabaikan? Jangan khawatir, kamu juga mengalami banyak perubahan berkat hormon baru bernama testosteron. Tapi kamu cenderung melihat perubahan ini sedikit lebih lama daripada perempuan. Jika penasaran kapan kamu akan menyamai perempuan tinggi di sekolah, jangan khawatir, itu pasti terjadi. Sekitar umur 12 dan 14 tahun, laki-laki memulai pertumbuhan badan secara resmi dan bisa berharap tumbuh sekitar 8 cm sampai 30 cm. Tapi sebelum kamu mengejar karir di NBA,
Ingatlah, tidak semua laki-laki tumbuh sangat tinggi. Tentu saja itu tergantung gen. Maaf para lelaki. 2. Perubahan suara dan rambut. Satu lagi ciri memalukan yang bisa ditunggu laki-laki saat pubertas. Sekitar umur 14 atau 15 tahun, laki-laki akan menyadari suara mereka makin berat dan seringkali menyebabkan suara pecah. Mungkin itu membuat orang tertawa, tapi perubahan suara ini benar-benar normal. Kamu juga mungkin menyadari benjolan di tenggorokanmu lebih jelas. Itu disebut jakun. Tidak, kamu tak bisa memakannya. Dan sama seperti perempuan, laki-laki juga menyadari tumbuhnya rambut di tubuh, termasuk di wajah. Hai kumis! Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas berbeda, tapi ada gejala lain yang dialami keduanya dan itu bisa sama canggungnya. 1. Jerawat. Jumlah hormon yang tiba-tiba berubah bisa mengacaukan kulitmu, menumbuhkan banyak jerawat di wajah dan tubuh. Masuk kelas dengan jerawat besar di dahimu mungkin bukan gaya yang ingin kamu tampilkan. Tapi, semua orang memiliki jerawat dan pasti maklum dengan hal itu. Jika kamu mencemaskan masalah ini, ada pencegahan yang bisa kamu lakukan agar kulitmu tetap sehat. Mulai dengan menarik kulit dari bawah mata ke arah bawah dengan ujung jarimu. Lalu tutup mata dan hitung sampai 6. Melakukan latihan ini pada otot sublabial dan superfrontal di wajah beberapa kali tiap hari membantu melancarkan aliran darah dan memberi warna kulit sehat berseri yang bisa membawa keajaiban untuk kulit berjerawat. Selain latihan ini, kunjungi dermatolog untuk mengetahui cara pencegahan jerawat lainnya. 2. Bau badan baru. Beberapa orang menyebutnya semangat remaja, tapi aroma yang kamu cium saat masa pubertas disebut bau badan. Aroma baru ini mungkin memalukan, tapi itu sangat normal bagi laki-laki dan perempuan. Jika kamu menyadari ketiakmu lebih bau dibanding biasanya, misalnya saat cuaca panas atau setelah berolahraga, saatnya memakai antiperspiran atau deodoran. Ada berbagai jenis deodoran, gel, tabur, dan bahkan semprot. Tergantung apa yang kamu rasa paling nyaman. 3. Orang yang disukai. Banyak laki-laki atau perempuan di kelasmu dulu tampak menyebalkan atau menjijikkan. Tapi, kini mereka tampak sangat menarik. Jangan khawatir, perasaan ini sangat wajar dan kamu akan terbiasa. Saat memasuki usia dewasa, kamu akan menyukai seseorang, bahkan orang yang dulu tampak menjijikkan atau menyebalkan. Awalnya, perasaan ini terasa sangat aneh, dan ditolak oleh orang yang kamu suka rasanya menyakitkan. Kamu akan berangsur terbiasa dan merasa lebih nyaman menyatakan perasaanmu kepada orang yang kamu suka. Ingat, kamu mungkin merasa ingin sekali pergi bersama orang yang kamu suka dan orang baru. Tapi, takkan ada salahnya bicara saat ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ini tubuhmu, dan kamu yang mengaturnya. 4. Perubahan suasana hati. Merasa marah karena tak mendapat peran dalam drama sekolah? Jam malam barumu sangat membuatmu sedih? Tidak, kamu tidak gila. Gelombang hormon barumu membuat suasana hatimu berubah-ubah. Perubahan suasana hati ini bisa membuatmu merasa marah, sedih, dan bahkan memberontak. Ibu dan ayah, maaf, karena pada usia ini, kamu sedang mencari tahu siapa dirimu sebenarnya dan apa yang sesungguhnya kamu mau. Pemikiran dan penemuan ini membuatmu lebih mandiri daripada sebelumnya. Dan itu tak apa-apa. Mencoba hal baru dan mengetahui tentang dunia adalah hal seru. Tapi, kamu harus tetap logis. Jangan membahayakan dirimu hanya karena kamu penasaran. Kamu harus cermat. 5. Bicarakan saja. Mudah menonton video tentang pubertas dan ciri khasnya, tapi sebenarnya tak semudah itu melaluinya. Keadaan bisa membuatmu kewalahan dan bahkan takut. Jadi, akan lebih baik mencari seseorang untuk membicarakan perubahan yang kamu alami. Contoh yang baik adalah guru BK. Bicara dengan kakak atau anggota keluarga yang bisa kamu percaya juga sangat membantu. Jika kamu suka memendam perasaanmu, itu juga tidak apa-apa. Coba cari cara kreatif untuk melampiaskan perasaanmu. Mungkin kamu bisa menulis novel, atau mungkin kamu berbakat menggambar dan ingin membuat komik sendiri. Bahkan, sesuatu sesederhana menulis di buku harian setiap malam bisa sangat membantumu berpikir logis dan menjernihkan pikiranmu. Ingat bahwa pubertas tak bertahan selamanya. Syukurlah, tak akan selalu canggung mengobrol dengan orang yang kamu suka atau belanja bra dengan ibumu. Itu akan berlalu, dan kamu akan menjadi orang dewasa hebat seperti yang kamu mau. Jadi, tenanglah dan nikmati masa itu. Gejala pubertas mana yang paling membuatmu pusing? Jangan malu, beritahu kami di kolom komentar.
Jangan lupa untuk klik suka pada video ini.